Hadirin yang Allah muliakan, kembali bersama Abu Layth Samarqandi ketika beliau menyampaikan bahwa sebelum manuver yang hasad itu menyerang korbannya, yang hasad itu babak belur duluan dengan 5 hal, 5 hukuman. Yang pertama itu gomun layan koti, kesedihan, kepiluan, kegalauan yang gak akan berakhir sampai hasadnya hilang. Orang yang hasad itu sekali lagi jiwanya tersandera dengan kehidupan yang dia hasati, sengsara. Maka hasad itu jahat, hadirin, sangat jahat. Dia makan kebaikan gitu, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, dan gak selesai-selesai gitu. Jadi suasana hati kita tuh ditentukan oleh makhluk. Kalau udah hasad ditentukan oleh kehidupan orang, kehidupan seseorang, dan itu menyakitkan, sangat menyakitkan. Yang kedua nih ya, babak belur yang kedua, musibah la yu'jar 'alaiha. Musibah la yu'jar 'alaiha. Hasad itu tuh musibah yang menimpa, yang terjangkit hasad. Itu musibah. Namun tragisnya nggak ada pahalanya. Kalau musibah yang lain dapat pahala jika sabar. Kalau ini nggak mungkin sabar. Jadi nggak ada pahalanya. Jadi dia hidup sepanjang tahun musibah terus. Itu hasad tuh musibah. Makanya rusak kan, dia sedih, dia pilu, dia galau, dia kesal, dia dendam, dia marah. Dan nggak ada pahalanya sama sekali. Oh, itu rugi besar. Musibah yang lain tuh pahala. Hasad nggak ada pahalanya. Yang ada dosa. Bukan pahala, dosa dia dapat. Dan kebaikannya hancur. Dilalap oleh api hasad tersebut. Gitu. Jadi ketika kita hasad iri sama orang, rusak udah kebaikan kita. Dan gak ada pahala sama sekali. Itu yang kedua. Yang ketiga, kehinaan dan celaan, la yuhmadu 'alaiha, tidak ada pujian sama sekali. Itu sifat hina, hadirin. Sifat hina. Makanya sebagian ulama mengatakan bahwa hasad itu tanda kekerdilan. Makanya kan ada istilah di maksudnya iri tanda tak mampu itu loh. Itu memang ada keterangan ahli hikmahnya. Emang hina hasad itu. Dan nggak ada puji-puji sama sekali, nggak ada. Tercela dan hina. Orang yang hasad hidupnya tercela dan hidupnya hina. Dzam. Makanya kan kata Al-Qurtubi rahimahullah tadi kan, al-hasad madhmum, itu tercela. Orang yang punya sifat itu dia nggak akan jadi orang mulia. Jadi begitu kita punya sifat hasad, kita akan gagal jadi orang yang mulia. Kita akan gagal jadi orang soleh. Kita akan gagal jadi orang yang bertakwa. Kita akan gagal punya ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, karena ilmu yang bermanfaat itu mengangkat seseorang. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, dalam surat Al-Mujadilah. Ayat berapa? 11. Siapa tadi jawab? Hah? Jawab apa nyeletuk sih tadi? Oh, ternyata benar ya gitu. Siapa tadi? Hah? Bu, antum sadar gak sih pas jam 11 tadi? Ya nggak apa-apa, yang penting pede aja gitu loh. Nah. Jadi nggak akan dapat ilmu yang bermanfaat, nggak akan. Mau ngaji bertahun-tahun, mau dekat sama Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C, mau jadi kesayangan guru A, guru B, guru C, nggak akan dapat. Hina.
Dan cita-cita kita jadi laki-laki soleh, wanita soleh terkubur, hancur, hancur. Lihat bagaimana hinanya orang-orang munafik di zaman Nabi SAW. Padahal mereka dulu tokoh. Abdullah bin Ubay bin Salul itu kan tokoh besar di Madinah. Tapi semua hancur berantakan karena hasad kepada siapa? Rasulullah SAW. Kenapa demikian? Karena dia berambisi menjadi Madinah satu. Jadi Madinah satu. Itu udah depan mata udah. Gitu loh. Rasulullah SAW hijrah, buyar semuanya. Gimana bisa bayangin gimana kesalnya dia itu. Akhirnya jadi orang hina udah. Dan di akhirat fidar kilas asfali minan nar, berada di keraknya neraka. Jadi bukan hanya di dunia dihinakan, tapi di neraka pun di basementnya itu, di paling bawahnya itu. Kenapa hasad? Semua berantakan. Hasad. Jadi orang yang kita kalau kita hasad, naudzubillah, hina kita. Ilmu nggak akan membuat Allah mengangkat kita. Walaupun kita hafal Quran, walaupun hafal hadis, Allah nggak akan angkat derajat kita. Rumah tangga kita berantakan nanti, keluarga kita carut marut. Itu yang ketiga, gagal. Kita akan gagal jadi orang soleh, jadi orang bertakwa, jadi orang baik, gagal. Yang ada nanti kita jadi orang munafik hadirin. Na'udzubillah, na'udzubillah. Yang ke berapa? Yang keempat, sukhtu Rabbi, murka Allah tabaraka wa ta'ala. Allah murka sama orang yang hasad. Lihat bagaimana Allah murka kepada orang-orang munafik. Allah murka dengan orang yang hasad, dimurkai oleh Allah. Itu udah pasti dimurkai oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi gimana hidup dimurkai oleh Allah hadirin? Nggak akan berhasil. Jadi itu ilusi syaitan gitu loh. Buat strategi ngejatuhin A, terus kita membunuh karakter si B, kita gagalkan dia dari posisinya atau jabatannya karena kita punya ambisi untuk ke arah sana juga. Nggak mungkin. Kalau dapat istidraj, itu diulur sama Allah. Allah murka sama orang yang hasad. Dan nggak ada dalam sejarah orang yang hasad sukses tuh nggak ada. Coba kasih satu contoh, nggak ada. Seorang hasad yang bahagia nggak ada. Orang yang hasad hidup mulia nggak ada. Kaya mungkin ada, tapi mulia enggak. Orang yang hasad hidupnya tenang, Allah murka. Gimana tenang Allah murka hadirin? Murka Allah tabaraka wa ta'ala. Itu yang perlu kita renungkan. Makanya kan kata Hasan al-Basri tadi, nggak ada bedanya antara yang hasad dan korban dia terus, nggak ada bedanya, sama-sama sengsara. Bahkan kalau yang dihasati itu sabar dan ridho terhadap takdir, ada orang yang menghasati dia bahagia. Sebagaimana ulama-ulama Rabbani kita semuanya bahagia walaupun dihasati. Lihat Imam Syafi'i tadi, Imam Syafi'i rahimahullah tidak lepas dari dihasati oleh sebagian pihak. Apakah beliau gagal meraih kebahagiaan? Enggak. Beliau gagal mendapatkan kewalian? Enggak. Beliau wali dari aulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan beliau mujaddid, reformis yang lahir setiap 100 tahun sekali. Jadi sengsara itu, dimurkai oleh Allah. Karena yang dihasati justru kalau sabar diridhoi oleh Allah. Jadi semakin berantakan gitu. Jadi itu kalau memang ada misi yang tidak mungkin, nah itu hasad tuh misi yang gak mungkin. Gitu. Anda ingin ngancurin orang dengan hasad Anda? Gak mungkin. Sebelum Anda berantakan duluan, sebelum dia berantakan, itu pun dia berantakan bukan karena manuver Anda, bukan.
dia kalau ada kasus korbannya terpuruk jatuh, itu bukan karena manuver si hasad, itu karena dia tidak sabar dan tidak ridho terhadap takdir. Jadi itu missing mustahil gitu. Itu seperti seperti orang misalnya membidik sebuah objek, ditembak, dipikir objek itu jatuh karena tembakan dia, bukan. Objek itu jatuh karena tembakan pihak lain sebenarnya. Atau mungkin yang lebih tepat ya analoginya, tembakannya meleset, tapi tuh objek kena serangan jantung, jadi jatuh juga. Dia udah senang, oh gara-gara saya nembak, enggak. Itu sama orang kita, semoga jangan kita lah, semoga Allah jaga kita. Si fulan itu hasad sama orang. Dia pikir orang itu terpuruk itu gara-gara manuver dia. Enggak, dianya sakit. Sakitnya apa? Enggak sabar. Enggak ridho sama takdir. Lihat Imam Syafi'i rahimahullah, enggak ada pengaruhnya tuh. Padahal beliau pakai bahasa yang dalam. Saya enggak melihat kecuali orang hasad. Kalau saya dapat kenikmatan. Artinya banyak orang yang hasad, tapi enggak menjatuhkan kedudukan Imam Syafi'i rahimahullah. Enggak merusak kedudukan beliau, keimaman beliau. Beliau tetap jadi salah satu dari 4 imam mazhab. Bayangkan Imam Asy-Syafi'i dan mazhab beliau menguasai berbagai wilayah umat Islam, Asia Tenggara beliau sudah. Itu bagaimana harumnya nama beliau rahimahullahu ta'ala. Padahal beliau sendiri mengakui banyak yang hasad sama saya. Yang hasad sama banyak sekali. Jadi yang hancur itu yang hasad hadirin. Karena dia dimurkai sama Allah. Gimana bisa bahagia dimurkai sama Allah? Pokoknya berhentilah kalau kita punya penyakit itu. Dan kita, baik yang berbicara maupun yang mendengar, ini materi buat kita. Ma khala jasadun min hasadin. Gak ada jasad yang bersih dari hasad. Kecuali diperjuangkan dan dilawan terus. Capek, semua kita capek. Adil. Ini minum obat seumur hidup itu analoginya. Semua capek. Tapi kalau kita minta tolong sama Allah, lalu Allah kasih taufik sama kita, insya Allah bisa. Hidup dimurkai sama Allah, apa enaknya. Lalu yang kelima, hadirin sekalian, yughlaqu anhu babu taufiq. Ini hadirin, pintu taufik ditutup sama Allah untuk orang yang hasad. Orang yang hasad maksudnya nggak dapat hidayah hadirin. Nggak dapat hidayah. Kalau kita hasad, pintu taufik ditutup. Kita tahu hukumnya, kita tahu keterangannya, kita tahu dalilnya, tapi kaki kita nggak bisa melangkah hadirin. Kenapa? Hasad. Tapi lisan ini nggak bisa berzikir. Kenapa? Hasad sama orang. Kita nggak bisa beribadah. Tahu-tahu dah. Ini hasad gara-gara. Pintu taufik ditutup. Makanya lihat orang munafik di zaman Nabi SAW. Lihat bagaimana orang munafik. Itu satu kota dengan Nabi kita SAW. Satu kota. Bahkan sebagian ahli sejarah mengatakan, saya ingin tanya, luas kota Nabi, luas kota Madinah pada zaman Nabi itu seluas apa sih hadirin? Sebagian pakar sejarah hari ini mengatakan bahwa luas kota Madinah pada di zaman Nabi itu seperti luas Masjid Nabawi hari ini. Sampai perbatasan pelatarannya. Kata sebagian ahli sejarah itu. Yang pernah umroh, habis sholat subuh, terus ada khomsarial, tahu? Artinya udah keluar dari pelataran, udah mulai ada pedagang, kira-kira di situ. Kan kecil banget dulu.
Itu jadi bukan satu kota, itu satu komplek dengan Nabi SAW. Gak dapat hidayah hadir. Padahal hidup bareng Nabi SAW, hidup bareng Abu Bakar, hidup bareng Umar, hidup bareng Uthman, gak dapat hidayah. Pintu hidayah ditutup sama Allah. Pintu taufik ditutup. Kenapa? Hasad. Hasad. Lihat Qabil, anaknya Nabi Adam alaihissalam, ditutup pintu taufik, ngebunuh. Ini anaknya Nabi. Itu bahaya, bro. Kalau hasad tuh selesai kita. Pintu taufik ditutup, kata para ulama.